Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau, jumpa lagi di channel Babaturan. Di video kali ini, kita mau sharing ya guys ya, pengalaman daftar beasiswa Chinese Government Scholarship atau CGS. Sebagaimana kita ketahui, di tahun 2023 ini banyak sekali beasiswa yang tersedia ya dari pemerintah Indonesia, seperti contohnya LPDP yang paling tenar ya. Namun, di kesempatan kali ini kita tidak sharing mengenai beasiswa LPDP ya. Kita sharing mengenai beasiswa Chinese Government Scholarship. Seperti apa videonya dan tutorialnya beserta tips and trick lolosnya? Ayo kita saksikan. Langsung saja ya guys ya, kita praktek langsung di depan layar komputer kita masing-masing. Yang pertama kita lakukan adalah pahami apa itu beasiswa Chinese Government Scholarship. Aku nggak mau panjang lebar menjelaskannya ya guys, karena kalian bisa baca sendiri di website yang aku taruh nanti di deskripsi. Dan juga ada beberapa link yang perlu dipelajari ya. Tetapi banyak sekali yang harus kita baca dan pelajari. Namun di video kali ini aku akan merangkumnya dan juga membuat persyaratan tersebut tidak begitu rumit untuk dipelajari dan menitik beratkan syarat-syarat apa saja yang harus kita fokuskan untuk ditingkatkan ataupun menjadi sesuatu yang akan kita sajikan kepada pemerintah China itu supaya kita bisa lolos nantinya ya. Aku bukan berniat untuk mengajari ya, hanya aja untuk sharing saja bagaimana cara proses dari mulai daftar sampai ke submission-nya. Mungkin video ini akan sedikit panjang, tetapi nanti kalian bisa skip ke beberapa part yang mungkin kalian perlu untuk lebih dipahami lebih lanjut ya. Oke, jadi kalian bisa pilih website atau yang tersedia di HP atau di laptop kalian ya. Nah, untuk daftarnya itu disarankan menggunakan laptop ya. Lebih mudah nanti untuk mengakses websitenya. Nah, untuk browsernya bebas ya, bisa pakai browser apa saja. Cuma aku sarankan pakai Microsoft Edge aja ya, yang sudah menjadi default browsernya Windows 10 atau Windows 11. CSC pun juga menyarankan untuk menggunakan browser tersebut ya. Nah, kita buka browsernya ya guys ya. Nah, di browser kita ketik saja alamatnya, yaitu campuschina.org. Oke, campuschina.org, kita enter. Nah, di website tersebut ada beberapa menu ya. Langsung saja kita masuk ke scholarship. Pilih Chinese Government Scholarship. Setelah itu langsung ke application guide for Chinese Government Scholarship. Nah, di sini ada beberapa informasi ya, dan lumayan banyak informasi yang harus kita baca dan kita pelajari. Namun intinya adalah Chinese Government Scholarship itu adalah beasiswa pemerintah China yang dikhususkan untuk negara-negara yang punya kerjasama dengan China ya. Seperti contohnya Indonesia juga punya kerjasama. Contohnya juga ada kedutaan besar China yang di Indonesia, dan juga Indonesia ada kedutaan besarnya di China juga. Nah, itu namanya bilateral program ya. Sama seperti beasiswa lainnya, di mana ada beberapa program ya dalam satu skema beasiswa. Pun seperti LPDP kan, ada beasiswa reguler, afirmasi, bidik misi, beasiswa reguler, beasiswa TNI Polri, afirmasi, dan lain-lain. Nah, beasiswa China juga banyak. Ada tipe A, tipe B, tipe C, dan lain-lain. Namun aku di sini tidak menjelaskan semuanya ya guys ya, karena kalau menjelaskan semuanya nanti videonya akan sangat panjang. Kita akan fokuskan ke pengalamanku saja daftar di beasiswa Chinese Government Scholarship ini yang tipe A ya. Nah, di tipe A ini itu namanya bilateral program ya guys ya. Kita daftar beasiswa China ke kedutaan besar yang ada di Jakarta, kedutaan Cina gitu ya. Kita lihat yang pertama adalah supporting categories, duration, institution, and majors-nya ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita lihat
scholarship coverage-nya ya guys. Pertama adalah tuition fee, jadi namanya ini full scholarship juga. Hampir sama seperti beasiswa-beasiswa pada umumnya kalau di luar negeri ya, itu mengcover biaya SPP. Oke. Yang pertama itu biaya SPP, yang kedua adalah free dormitory. Jadi kita gratis ya. Kita gratis di dormitory atau di asrama mahasiswa kita tinggalnya. Lalu ada living allowance atau biaya hidup per bulannya kita dapat berapa sih? Untuk master atau S2 kita dapat 3.000 yuan per bulan. 3.000 yuan itu setara dengan 6.500.000-an ya guys. Lalu untuk doktoral itu kira-kira 3.500 yuan atau 8 jutaan dengan kurs 2.300-an gitu ya guys. Itu sangat cukup untuk biaya hidup di China ya, kalau lifestyle kita itu ya biasa-biasa aja atau normal ya. Nah, lalu juga kita punya comprehensive medical insurance atau asuransi ya, itu 800 yuan per tahun. Itu juga sangat cukup. Itu untuk coverage-nya ya. Kalau dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa pada umumnya, misalnya kita bandingkan dengan LPDP luar negeri yang kampus China gitu ya, tujuannya, itu mereka dapatnya 4.000 yuan guys. Tapi kalau beasiswa pemerintah China itu hanya 3.500. Tetapi perbedaannya adalah kalau LPDP itu kita harus nyari kos-kosan juga guys. Kita harus nyari apartemen atau tempat tinggal. Dan itu juga mahal kalau di China itu ya, nyari apartemen. Tetapi kalau beasiswa China itu, dia disediain dormitory gratis. Sehingga kalau dibanding-bandingkan itu sebenarnya sama saja. Kita punya privilege lebih untuk tinggal di asrama dan gratis gitu kalau beasiswa China. Gitu guys. Lalu untuk eligibility-nya bagaimana? Eligibility-nya secara umum kita mesti eligible ya guys ya. Seperti kita bukan orang asli China. Nah, untuk S1 itu harus di bawah 25 tahun, S2 di bawah 35, S3 di bawah 40 tahun ya guys. Nah, di sini ada juga kita punya HSK. HSK itu kayak TOEFL-nya China gitu guys. Jadi sertifikat bahasa Mandarin. Itu kalau kita belajar atau diajar dengan mata kuliah berbahasa China. Kita harus punya HSK namanya ya. Tetapi kalau kita tidak menggunakan HSK, kalau kita di program studinya tidak menggunakan bahasa Mandarin, kita tidak perlu HSK ya guys ya. Kita pakai sertifikat bahasa Inggris, misalnya TOEFL atau IELTS pun juga tidak apa-apa. Langsung ke application prosesnya ya guys. Nah ini nanti kita tutorial ke application prosesnya. Application dokumennya apa aja yang harus dipersiapkan? Untuk application documents itu sebenarnya sama saja seperti kalau kita mau daftar beasiswa pada umumnya guys. Baik itu dalam negeri maupun luar negeri ya. Nah, jadi kalau untuk application documents ini ada 12 poin yang harus kita perhatikan satu persatu. Di poin-poin ini ada beberapa yang opsional, ada juga yang harus kita tekankan untuk membuat chance atau kesempatan kita itu lebih besar untuk diterima gitu guys. Oke. Adalah application form for Chinese government scholarship filled in online. Jadi ada formulir khususnya gitu ya yang harus kita isi secara online di websitenya. Itu juga sangat umum ya guys ya. Yang kedua adalah scan copy of passport. Yang kedua adalah kita harus punya paspor. Kenapa? Karena kita akan studi di luar negeri guys. Kalau misalnya kita studi di dalam negeri atau DN itu kan kita pakai KTP ya. Tapi kalau kita studi di luar negeri otomatis kita pakai paspor. Ijazah pendidikan tertinggi guys. Jadi kalau misalnya kita mau daftar S2 berarti harus ada ijazah S1-nya. Kalau kita mau daftar S3 berarti harus sudah ada ijazah S2-nya. Yang harus diperhatikan adalah di sini guys, harus notarized photocopy. Ijazah kita itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ya guys ya. Dan juga harus di stamp gitu, harus di legalisasi ya bahasanya, harus digalisir gitu ya.
Kalau misalnya ijazah kita bahasa Indonesia, bagaimana? Ya harus diterjemahkan oleh penerjemah ya. Penerjemah yang tersumpah gitu. Yang selanjutnya adalah academic transcript atau transkrip nilai ya. Selanjutnya adalah sertifikat bahasa, baik itu bahasa China kalau kita punya ya, atau kita juga bisa pakai IELTS ataupun TOEFL. Nah, di sini sebenarnya ini kan opsional ya. An applicant shall provide ya, boleh menunjukkan HSK-nya. Tetapi kalau kita tidak punya, ya tidak apa-apa gitu ya. Namun saran saya atau tips and trick yang pertama itu adalah kita harus punya sertifikat bahasa. Oke, baik itu bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Karena itu adalah merupakan strong point ya. Jadi bagi kalian yang belum punya sertifikat bahasa, silakan tes ya. TOEFL tidak apa-apa. Karena nggak harus IELTS ya. Kalau ke luar negeri kan asumsinya harus IELTS. Enggak, ternyata TOEFL juga boleh. Karena kebetulan saya juga pakainya TOEFL. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah admission document. Nah, admission document ini misalnya seperti pre-admission letter atau surat keterangan diterima di universitas gitu kalau kita sudah punya, atau invitation letter juga kalau kita sudah punya komunikasi dengan pembimbing atau calon pembimbing, itu juga bisa dilampirkan. Itu juga merupakan strong point ya, everyone. Itu juga merupakan suatu yang sangat penting ya untuk ditunjukkan ketika kita daftar. Menunjukkan keseriusan kita untuk belajar. Selanjutnya adalah study research proposal ya. Kayak research plan gitu. Kalau untuk S1 itu tidak kurang dari 200 kata. S2 itu tidak kurang dari 500 kata. S3 itu 1000 kataan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah recommendation letters atau surat rekomendasi dari profesor atau dari pembimbing biasanya guys ya, atau dari tokoh ya, dari tokoh negara atau tokoh kampus juga boleh. Yang selanjutnya adalah application for the arts or design program. Itu harus menunjukkan kayak karya, suatu karya kalau kita mau ngambil jurusan misalnya seni atau musik gitu ya, musik dan seni. Tapi kalau bukan musik dan seni tidak usah menunjukkannya. Kalau kita di bawah 18 tahun harus ada pendamping gitu. Itu kita kebanyakan kan udah lulus atau lebih dari 18 tahun ya, jadi tidak perlu ini. Nah, yang khusus ya, yang berbeda dengan yang lain itu adalah kalau kita mau daftar beasiswa CSC ya, kita harus melakukan seperti medical check up guys, walaupun ada sedikit perbedaan gitu ya. Itu namanya Foreign Physical Examination Form ya. Formulir physical examination. Ya kasarannya medical check up. Nah, ini biasanya kita harus menghabiskan lumayan biaya untuk melakukan tes ini. Karena untuk medical check up kan rata-rata antara 1 juta sampai 1.500.000 ya guys ya, sekali medical check up. Dan formnya itu khusus. Kita bisa download formnya, lalu kita tunjukkan ke rumah sakit yang kita tuju. Nah, di situ nanti dokter akan mengisi isian-isian yang perlu. Dan rumah sakitnya juga harus rumah sakit yang cukup besar ya guys ya. Maksudnya adalah misalnya kalau kita bicara rumah sakit tipe A, B, C itu standarnya adalah rumah sakit umum daerah ya. Rumah sakit umum daerah itu ya kabupaten. Misalnya kalau saya tinggal di Cilacap gitu ya, berarti RSUD Cilacap atau ke RSUD Banyumas atau ke Margono misalnya. Nah, itu rumah sakit yang lumayan besar. Jadi kalau rumah sakit kecamatan misalnya, itu kan biasanya belum begitu lengkap. Nah, sehingga harus ke RSUD, itu yang lengkap. Karena strict ini ya kalau Foreign Physical Examination Form itu. Dan juga yang harus diperhatikan adalah ada stamp-nya. Ada capnya dari rumah sakit. Dan medical examination ini hanya valid untuk 6 bulan guys. Oke, jadi 6 bulan. Kalau misalnya kalian sudah pernah medical check up sebelumnya, berarti itu sudah expired ya, sehingga kita harus melakukan tes lagi. Ya, yang terakhir adalah
Certificate of Non-Criminal Record atau SKCK ya, kita bisa dapatkan dari kabupaten atau sebenarnya di polsek itu juga nggak apa-apa. Dan valid juga 6 bulan ya, diperhatikan di situ. Nah, untuk lebih jelasnya dan contohnya mengenai submission dokumen ini, nanti kita akan langsung saja di websitenya ya guys ya, supaya lebih jelas dan lebih real. Aku tunjukkan juga contoh aplikasi punyaku, oke? Kita masuk ke Scholarship Application for Students di sini ya, di pojok kanan atas. Nah, kita klik saja di situ. Nah, nanti di websitenya itu akan muncul seperti ini interface-nya ya guys ya. Bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin kalau kalian mau pakai bahasa Mandarin. Nah, di sini kita mulai dari create an account ya. Kita buat akunnya dulu guys. Klik. Kita username-nya terserah mau username. Nah, kita username-nya pakai nama kita sendiri ya guys ya. Jadi aku tidak bisa registrasi lagi dengan nama aku sendiri, makanya aku pakai nama yang lain ya. Misalnya namanya adalah Monkey D. Luffy gitu ya. Nah, untuk emailnya itu juga email kalian ya guys ya. Emailnya adalah email kalian yang aktif juga, karena nanti akan dikirimi link untuk konfirmasi ya. Misalnya ini emailku. Passwordnya yang kalian ingat saja. Lalu ada validation code-nya. Di samping sini kita lihat ada kode, kita masukkan kodenya ya. Submit. Nah, kita sudah berhasil daftar ya guys ya. Daftar atau buat akun di website studyinchina.csg.edu.cn ya. Yang ada di sini nih. Masuk ke login. Tadi kan email kita sudah didaftarkan ya guys. Kita cek email. Nah, di sini kan kita ada lihat info csc.edu.cn. Nah, di email ini kita tinggal activate saja. Jadi akan expired dalam 7 hari ya, sehingga kita harus mengklik link ini secepatnya. Kita klik. Nah, sudah terkonfirmasi ya guys ya. Kita loginnya dengan email kita yang tadi. Dengan passwordnya juga, validation code-nya masukkan ke sini, sign in. Kita sudah berhasil masuk ke websitenya ya guys ya. Yang akan kita temukan pertama di sini adalah menu home, application online, message center, sama help. Lalu ada di sini di pojok kanan atas. Itu ada bahasa yang kita pilih, English atau Zhongwen atau bahasa Mandarin. Nah, di sini ada instruction for Chinese government scholarship ya, ada beberapa instruksinya. Dan lumayan panjang juga kalau kita baca. Intinya adalah dalam beasiswa ini ada beberapa tipe ya, ada tipe A, tipe bilateral ya, tipe kerjasama. Biasanya dengan Chinese Embassy in your country, dengan kedutaan Cina di Indonesia misalnya, kalau di negara kita ya. Kita harus tahu agency number-nya. Nanti kita pas input datanya harus tahu agency number-nya adalah 3602 ya. Lalu kalau untuk selanjutnya adalah kategori tipe B, kita daftar langsung ke universitasnya. Tipe C itu tipe khusus yang untuk mahasiswa khusus juga. Kita daftarnya yang program kategori tipe A ya guys ya. Mari kita kupas secara singkat, secara detail, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.